Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Aryo, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, dalam masa pandemi ini ya kita gunakan pembelajaran daring karena di sekolah kita sedang di zona merah. Kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap sehat selalu, dan memakai masker ya saat keluar rumah ya. Jangan ada yang keluar tanpa ada kepentingan apapun. Nah, itu pesan Bapak. Karena sekarang waspada kita dalam COVID-19 yang di daerah kita sangat rawan, zona hitam kita. Ya, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pembelajaran bab tentang hak atas kekayaan intelektual, yaitu bab 3 kelas 11 semester ganjil, marilah kita berdoa dalam keadaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, Bapak akan absen satu persatu namanya. Ya. Bunga ada ya. Felicita, Anur, Dava, Jagadita, ya, Raden, Aisyah, Gibran, Gina, Gendis, ya hadir. Saskia, ya, Indira, Dewi, Nurah, Tasya, Rahma, dan Cindy. Ya, hadir ya, alhamdulillah ya. Sehat semua ya. Tetap semangat. Nah, berikutnya akan Bapak tampilkan slide-nya ya, sebentar ya. Bapak akan tampilkan slide mengenai materi hak atas kekayaan intelektual. Ditunggu sebentar. Ya. Ditunggu ya semuanya sebentar. Iya, gangguan teknis ya kalau suaranya putus ya. Sebentar dulu. Ya, ini keadaan begini ya, jaringan memang kita. Iya, iya. Mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nah, kita dalam pelajaran mengenai hak atas kekayaan intelektual ya harus mengetahui tujuan pembelajarannya apa saja. Nah, yang pertama adalah kita harus mengetahui menjabarkan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, dengarkan ya, mengidentifikasi prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, mengidentifikasi dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang keempat, mengklasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Dan kelima, mempresentasikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, dari itu kalian paham nggak sebelumnya mengenai hak atas kekayaan intelektual itu apa? Ada yang tahu nggak? Coba sebelumnya ada yang tahu nggak tentang hak atas kekayaan intelektual? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak. Nah, hak atas kekayaan intelektual itu ya, hak atas kekayaan intelektual itu hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Pada intinya, kalau kamu misalkan mempunyai hak cipta ataupun kamu mempunyai karya, itu harus didaftarkan ke dalam hak cipta ya, agar karya kamu dihargai oleh pemerintah. Dan mungkin nanti misalkan kamu menjadi artis ataupun kamu menjadi seorang penulis buku, maka hak cipta itu akan berguna untuk pertama kamu aman dalam ciptaan itu, kamu punya penciptaan sendiri ya, artinya kamu bisa yang namanya memiliki hak cipta atas atas ciptaan kamu, dan kamu berhak mendapatkan royalti
atas ciptaan kamu. Nah, menurut undang-undang hak tahun DPR tahun tanggal 21 Maret tahun 97, haki adalah hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang. Nah, itu merupakan hak yang berasal dari mana? Dari kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Nah, tujuan dari penerapan hak itu apa? Ya, ada pertama, antisipasi kemungkinan melanggar hak milik orang lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian. Ya, contoh yang nyata. Contohnya nyata, kalian pasti kenal yang namanya Bang Haji Romai Rama, kenal nggak? Kenal kan? Bang Haji memiliki ciptaan yang sangat banyak dari hasil karya lagunya. Nah, contoh nyata lagi, ya, kenal kan? Nah, contoh nyata lagi ketika Pak Haji Romai Rama, ya, Bang Oma memiliki ciptaan, lalu misalkan dibajak, bikin DVD lalu dibajak, yang rugi siapa? Yang rugi pertama adalah Pak Haji Romai Rama itu sendiri dan negara, karena hak royalti yang atas dasar ciptaannya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka maka orang yang membajak itu bisa dikenakan pidana hukum karena melanggar hak cipta. Nah, itu ya pemahaman sementara untuk hak cipta. Nah, prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Pertama, prinsip ekonomi, ya. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Yang keempat, prinsip sosial, ya. Dasar hukumnya banyak, ya. Ya. Ada pertanyaan? Salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan persetujuan hak atas kekayaan intelektual, ya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, kita klasifikasikan hak tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, ya. Nah, contohnya yang tadi saya bilang, kaset, DVD milik Romai Rama. Yang kedua, hak kekayaan industri meliputi apa saja? Hak paten, ya. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasi di bidang teknologi. Hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, dan huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi. Nah, berikutnya, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, ya, yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kelima, rahasia dagang, ya. Dan keenam, indikasi geografis, yaitu daerah asal suatu barang dan produk yang dari kedua faktor memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Bapak simpulkan, ya, bahwasanya hak atas kekayaan intelektual itu merupakan hak bagi warga negara dalam memiliki haknya atau memiliki ciptaannya untuk didaftarkan di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, bagi yang menciptakan suatu karya, hendaklah langsung didaftarkan haknya. Karena kalau nggak didaftarkan, maka bisa jadi kamu dirugikan, ya. Kalau nggak didaftarkan, merek kamu atau ciptaan kamu bisa dibajak oleh orang lain. Itu sangat waspada. Harus kita waspadai, ya. Jangan sampai hak cipta kita diaku-aku orang lain. Itu bahaya. Nah, nanti di rumah Bapak kasih di learning management systemnya, ya. Ya. Tentang hak atas kekayaan intelektual ini, ya. Bapak kasih tugasnya nanti, tapi, ya, kamu nanti buat mengenai beberapa contoh haki, lalu dijabarkan, lalu kita buat kayak artikel gitu, ya, artikel langsung dikumpulkan di learning management system. Nanti Bapak kasih tahu
ya linknya ataupun tugasnya di aplikasi sekolah ya. Ya kemarin kita sudah UTS ya, insya Allah hasilnya bagus ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri ya. Tugas nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Bisa dikerjakan langsung di Learning Management System, nanti aplikasinya tugasnya langsung Bapak kirim linknya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Kita akhiri ya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya.